kemudian sedang piknik dilaporkan begitu. Nanti ada beberapa contohnya, sedang tahlilan dilaporkan begitu, atau hanya sekedar kongko saja. Next. Baik, mengapa menulis blog KKN? Salah satunya tadi sudah disampaikan mungkin ya, terkait keterbukaan informasi publik, ada akuntabilitas, dampak luas, dan kemudian ini juga salah satu yang penting adalah portofolio. Jadi jangan menganggap enteng atau remeh yang namanya kegiatan KKN. Siapa tahu ini ke depan menjadi portofolio yang baik buat kamu, buat kalian semua teman-teman di sini, ketika akan menghadapi dunia kerja. Jadi jangan asal-asalan gitu. Jadi kami sering melihat, kenapa saya tahu seperti itu, karena kami bisa memantaunya ya, memantau mahasiswa-mahasiswa yang menulis di blog KKN. Ini kok ada yang fotonya terbalik, ada yang lagi liburan ke Jogja dilaporkan begitu. Apakah ini yang namanya kegiatan KKN gitu? Jadi jangan remehkan kegiatan KKN, siapa tahu ini adalah portofolio yang baik buat kalian. Jadi ini saatnya kalian untuk tunjuk kemampuan program apa yang dijalankan di desa masing-masing. Next. Pertama yang harus dilakukan adalah menemukan POV-nya. Fokus pada solusi atau value-nya. Kita belajar mencari value atau nilai dari kegiatan tersebut itu apa. Tahlilan itu value-nya ada nggak? Ada sih, lumayan ya, bisa makan malam begitu ya, baik, boleh begitu ya, mengaji benar, ibadah betul ya. Maksudnya di sini adalah jangan sekadar menyalin agenda harian, soroti masalah utama desanya. Jadi utamanya di situ kan kalian mau menyampaikan begitu ya, bahwa di desa ini ada satu problem ini, kami hadir ke situ untuk mengatasi problem tersebut, ya kan? Bukan kemudian problematikanya adalah mungkin snack di tahlilan kurang kurang layak itu misalkan ya. Tapi adalah tadi menemukan problemnya apa, terus kalian datang ke situ untuk mencarikan solusinya. Oh, kita ada solusi ini, coba kita aplikasikan di situ. Value-nya apa? Lalu kemudian gunakan pendekatan human interest ini. Jadi ketika kalian membuat satu tadi laporan KKN di blog KKN yang bisa kalian tulis nanti, laporkan di situ, itu adalah menggunakan gaya human interest begitu. Agar apa? Agar membangkitkan emosi dari yang membacanya. Jadi, oh ternyata di desa ini ada potensi. Oh ternyata di desa ini ada problem ini. Mungkin orang di luar sana yang membaca artikel kalian, yang melihat tulisan kalian, itu bisa kemudian ikut-ikutan merampungkan masalah tersebut. Jadi tidak hanya berhenti di teman-teman saja. Mungkin itu menjadi jalan pintu begitu ya, pintu untuk siapa saja membantu permasalahan di desa tersebut karena dari tulisan-tulisan yang teman-teman hasilkan. Ceritakan kisah yang emosional warga setempat, perubahan sikapnya seperti apa gitu ketika kalian belum datang, saat telah datang seperti apa, atau tantangan berkesan tim di lapangan. Oh kami menghadapi kendala misal, dalam melakukan sosialisasi program ternyata banyak warga-warga yang kurang berminat, kurang antusias, atau mereka menganggap bahwa kami akan membantu dana dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya prinsip jurnalisme 5W1H. Jangan lupa harus jelas apanya, what, who, where, when, where, why, dan kemudian how. Jangan kemudian hanya ditulis programnya. Misalkan sosialisasi apa gitu ya. Terus bersama siapa? Oh bersama ada mungkin perangkat desa atau kelompok tani, atau kemudian kelompok ekonomi perempuan di sana mungkin ada, atau karang taruna dan lain sebagainya. Harus jelas. Kapannya juga
juga jelas di mana program tersebut dilaksanakan. Lalu yang terakhir adalah gaya bahasanya, storytelling. Pastikan bahwa ya seperti kalian bikin apa ya, bikin catatan lah ya, catatan ya udah nggak pada nulis ini ya, apa namanya, buku harian gitu ya, punya ini sendiri ya. Aduh jadul banget deh Bu, sekarang pakainya curhatnya ChatGPT gitu. Baik, pakai gaya bahasa storytelling, atau kalau sekarang mudah banget pakai AI ya. Jadi masukkan ke AI, bikin prompt. Saya mengadakan program ini, yang mengadakan adalah ini, yang hadir adalah siapa, lokasinya di mana, waktunya kapan. Tolong buatkan naskah artikel storytelling ya, dengan gaya bahasa storytelling segala macam. Bisa langsung, mau berapa kalimat juga bisa gitu. Tinggal kalian parafrase. Saking gampangnya, segampang itu masih ada yang blognya cuma 2 baris ya, atau judulnya agak lengkap ya. Semudah itu sekarang pakai AI. Next. Baik, lihat, nah ini, semoga ini tidak doxing ya, kan saya sudah menutup namanya dan kemudian wajahnya dan orang-orang yang berada di situ. Ini yang kami dapati ya di blog KKN, makanya ini sangat apa ya, memprihatinkan kalau menurut kami ya. Ini hal-hal yang memprihatinkan. Misal judulnya apa? Day 34. 5W1H-nya di mana? Ya, apa Day 34 ngapain? Apa Day 34 begitu. Terus kemudian narasinya coba. Kelompok kami mengadakan refreshing ke Jogja. Ya, berangkat dari Wonosobo pagi hari. Di sana kita bersenang-senang dengan beberapa lokasi tujuan. Nah, ya enak sih ya, liburan enak. Tapi saran saya, kalau kegiatan seperti ini dipublikasikan di medsosnya masing-masing saja secara pribadi ya. Jangan di blog-blog KKN begitu liburan kan. Kasihan Pak Ridwan yang sudah menghubungkan ke berbagai kecamatan desa, terus mahasiswanya liburan ya. Kami aja belum sempat piknik loh. Oke, lihat value-nya nggak ada ini tentang apa, human interest juga enggak. Lalu kemudian 5W1H-nya jelas tidak mewakili begitu ya, judulnya nggak jelas, ini kegiatan kapan, ngapain segala macam, dan storytelling juga nggak ada. Jadi kalau kalian mau bikin satu artikel begitu ya, laporan di blog begitu ya, harus sesuai dengan kaidah, setidaknya jelas tempatnya, targetnya ya, siapa yang akan melakukan next. Oke, kaitannya dengan tadi ya, keterbukaan informasi publik yang memang sudah dijelaskan di awal. Buat membantu pemerintah desa memetakan, mendokumentasikan dan mempublikasikan data. Jadi kalian di desa itu, terjun ke desa itu adalah untuk mendokumentasikan, memetakan ya, dan kemudian mempublikasikan data. Jadi ikut membantu tadi, desa itu punya apa? Kalau punya potensi diceritakan. Oh, desa ini tuh punya ini, problemnya tapi ini. Gimana ya kita bisa membantu untuk mengatasi problem tersebut. Lalu kemudian apa saja yang terlibat? Apa di dalamnya dalam program tersebut kalian mendatangkan aparatur desa atau mungkin taruna ya, warga desa, kelompok masyarakat atau kelompok tani. Lalu kemudian mengapa program yang dibuat mendesak untuk desa? Ini juga harus jelas. Timelinenya, misalkan ada yang bingung, aduh ngapain ya di desa ngapain? Sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan selama 35 hari itu kalian berada di desa. Sosialisasi, brainstorming, FGD begitu ya, koordinasi, belum pas produksinya maksudnya program itu terlaksana begitu ya, persiapannya segala macam, pasca kegiatannya ngapain, melakukan monitoring, evaluasi gitu. Jadi sebetulnya tidak
kesulitan bahan sih untuk bikin laporan selama 35 hari, selama timeline yang kalian bikin itu benar-benar dijalankan. Lalu where, lokasinya tadi, jangan kemudian kata Bu Wisna yang penting ada lokasinya, bukan kemudian kalian plesir kemana gitu ya. Terus kemudian diceritakan, kami lagi liburan nih ke sini. Lalu how, metode pelaksanaannya seperti apa tadi, misalkan di pertanian, kita bikin urban farming misalnya, atau pertanian menggunakan IoT gitu. Atau mungkin ada yang peternak lele dan segala macam. Jelaskan metodenya seperti apa. Next. Oke. Struktur utamanya ketika kalian membuat laporan ya, membuat tulisan di blog, itu lihat lead dan judulnya. Itu harus meningkat. Jangan lihat tadi day 34. Please lah gitu. Kalau misalkan mau menggunakan bahasa-bahasa yang informal begitu, yang singkat-singkat, silakan pakai media sosial pribadi boleh gitu, setelah kalian mau memberikan laporan apa di media sosial pribadi. Tapi di blog gitu, karena juga ini banyak yang akan membaca, ya silakan pergunakan bahasa-bahasa yang memang sesuai dengan sistematika dan struktur yang jelas. Buatlah judul yang menonjolkan manfaat ya. Misalkan membangkitkan UMKM desa melalui digitalisasi, daripada kemudian menggunakan laporan KKN minggu ketiga. Ini kayaknya mayoritas kalian peserta KKN itu bikin judulnya adalah itu. Laporan KKN minggu pertama, laporan KKN tadi, laporan KKN day 10, laporan KKN day 20. Tapi judulnya kalian di situ lagi ngapain? Awali artikel dengan paragraf pembuka yang memicu rasa ingin tahu membaca, dan kedua itu adalah pada body dan narasinya tadi. Silahkan jelaskan tantangan awalnya sosialisasi, kami bertemu dengan siapa, bahwa ada kendala atau tidak, bagaimana tim berkolaborasi dengan warga setempat, hasil positif apa yang diperoleh, dan kemudian akhiri dengan refleksi atau pesan. Ya, ada pesannya, sehingga kemudian laporan yang dibikin, artikel yang dibuat di dalam blog itu menjadi berkesan. Next. Nah, ini bagus sebetulnya. Tapi lagi-lagi judulnya KRT Day 31. Ngapain gitu ya? Itu sedang apa? Pelaksanaan program kolaborasi dengan KKN STT Worotomo, yaitu teknologi tepat guna alat pencacah pakan dan juga penghancur pohe dalam rangka peningkatan pembuatan silase dan pupuk organik. Jadi bisa penjelasannya sudah bagus, tetapi memang kurang apa? Kurang imersif begitu, kurang membangkitkan emosi, sehingga kemudian value-nya kurang. Fotonya sudah betul begitu ya, ada kegiatannya, tetapi carilah sudut-sudut yang memang menggambarkan kegiatannya ya, tidak kemudian selfie biasanya sama teman-temannya. Nah, minta teman-temannya untuk dibikinkan foto yang bagus, bentuknya landscape begitu ya, jangan potret. Kalau potret nanti hasilnya akan seperti ini, kalau landscape itu akan lebih baik. Lihat judul dan narasinya harus lengkap seperti yang ada di struktur. Next. Nah, panjang artikel biasanya 400 itu maksimal, kurang dari sebetulnya pendek-pendek saja 100 sampai 150 menurut saya juga itu hal yang umum digunakan. Ringkas, padat, dan jelas. Ya. Bukan berarti storytelling terus kalian kayak bikin novel. Mungkin anak FIB ada begitu ya, anak sastra. Wah, saya anak sastra nih, saya harus bagus gitu ya. Saya menguasai teknik penulisan. Lalu kemudian bikin sampai 3 halaman gitu ya, 4 halaman gitu. Dia secukupnya saja. Ringkas, padat, dan jelas. Yang penting 5W1H punya value. Next. Oke. Ini yang terpenting lagi, kekuatan visual foto ini saya contohkan ya, foto yang ada di sebelah kanan Anda. Kebalik fotonya. Jadi kalau unggah foto itu yang diperhatikan
apakah fotonya itu udah bener atau enggak, perlu di-adjust lagi atau enggak, begitu ya, perlu diedit lagi atau enggak. Jangan asal foto kebalik judulnya D32 gitu. Jadi perhatikan sebelum kalian posting itu, perhatikan fotonya seperti apa, judulnya, narasinya yang kalian bikin. Fotonya harus bercerita, sama ya, human interest. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak yang lagi mancul itu lebih punya value begitu ya, lebih menarik daripada foto kalian yang kebalik gitu. Atau kan tadi foto selfie separoh doang. Lalu relevan dan terang. Pastikan gambar memiliki pencahayaan cukup dan menunjukkan ekspresi kebersamaan atau hasil nyata program kerja KKN. Jadi bukan cuma kalian yang difoto, bukan kalian nampang foto bareng begitu ya. Akan lebih baik kalau pas lagi proses bekerjanya itu diabadikan, didokumentasikan. Jangan lupa hasil kerjanya apa itu juga didokumentasikan gitu. Jadi bukan seolah-olah kalian KKN itu healing ya di sana ya. Yang healing mungkin begitu, tapi tetap bermanfaat bagi desa. Yang terakhir, atribusi gambar. Berikan takarir atau caption yang menjelaskan aktivitas di dalam foto. Ya, selain unggah fotonya itu juga jelas, oh ini ketika bersama dengan siapa, proses mengerjakan apa, atau oh ini adalah hasil atau produk yang mahasiswa KKN lakukan dalam kegiatan KKN. Oke, slide terakhir. Oh, lo kerjanya masih ada. Yang pertama, melakukan observasi, bikin draft, lalu kemudian melakukan editing, dan kemudian yang keempat, unggah ke situs resmi, tambahkan kata kunci, lalu bagikan ke jejaring sosial. Pastikan setiap unggahan di blog ataupun di media sosial kalian itu ada unsur berdampaknya ya. Karena itu salah satu dari campaign kami begitu ya di Universitas Sudirman untuk membumikan implementasi sains untuk masyarakat. Next. Do's and don'ts, silakan kalian bisa pahami sendiri ya. Menonjolkan solusi, dampak dan sebagainya, menghargai peran aktif dan tanggapan warga desa, komunikatif, lalu foto interaksi aktif dan human interest di lapangan. Don'ts-nya, memakai format kaku laporan kegiatan kelompok X, misalnya tadi judulnya Day 30, Day 20, mengklaim kesuksesan sepihak tanpa andil warga ya. Lalu kemudian menggunakan bahasa formal yang terlalu kaku, jangan rumit, hanya memajang foto penyerahan plakat atau seremonial saja. Biasanya ini paling banyak dilakukan, plakat penyerahan tanda cenderamata, kenang-kenangan dari mahasiswa KKN untuk masyarakat. Next. Ini terakhir. Menulis adalah cara mengabadikan jejak pengabdian. Program KKN akan selesai dalam hitungan hari. Namun diingat, tulisan yang menginspirasi akan bertahan selamanya. Ya. Jadi ingat-ingat selalu quote ini. Kalian ketika bikin artikel begitu atau mengisi blog KKN mulai sekarang harus sesuai dengan ada value-nya. 5W1H, gunakan human interest, gunakan storytelling. Oke, ini sepertinya slide terakhir. Terima kasih ya.